Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana dari kelas 3B, Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2401011093. Di sini saya akan membahas materi tentang dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Islam telah mengajarkan kita keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Namun, ketika seseorang tenggelam dalam kemewahan dan berlebih-lebihan, ia mudah lalai dari tujuan hidup yang hakiki. Makna dari kalimat tersebut adalah gaya hidup berfoya-foya berarti menggunakan harta, waktu, dan tenaga hanya untuk kesenangan duniawi tanpa memikirkan manfaat dan akibatnya. Orang yang berfoya-foya biasanya terlalu fokus pada kesenangan sesaat seperti belanja yang berlebihan, pesta tanpa tujuan, pamer kemewahan, atau mengikuti tren hanya demi gengsi. Gaya hidup seperti ini sering membuat seseorang lupa bersyukur dan tidak menyadari bahwa semua rezeki yang dimiliki adalah titipan Allah yang harus digunakan dengan bijak. Dalam Islam, hidup berfoya-foya termasuk dalam perbuatan israf yang berlebihan yang dilarang karena bisa menjauhkan manusia dari rasa empati, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Dan ada dalil Al-Quran yang menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafarura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 27. Makna dari dalil Al-Quran tersebut ialah orang yang suka berfoya-foya disamakan dengan setan karena menyia-nyiakan nikmat Allah dan melupakan tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang berfoya-foya. Ada 5. Yang pertama, suka membeli barang mewah tanpa kebutuhan. Yang kedua, menghabiskan uang untuk hiburan berlebihan. Yang ketiga, tidak memikirkan masa depan dan menolak hidup sederhana. Yang keempat, menyombongkan diri dengan harta, yaitu takabur. Yang kelima, kurang peduli terhadap orang yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu dampak negatif bagi diri sendiri. Yang pertama, kemiskinan dan hutang, yaitu karena tidak mampu mengontrol pengeluaran. Yang kedua, lalai beribadah, yaitu sibuk mengejar kesenangan dunia. Yang ketiga, hilang rasa syukur atau selalu merasa kurang. Yang keempat, rusak akhlak atau mudah bohong dan iri. Yang terakhir, menurunnya kesehatan mental, yaitu stres karena gaya hidup tak seimbang. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif bagi lingkungan. Ada 3. Yang pertama, menumbuhkan budaya konsumtif, yaitu ketika banyak orang terbiasa hidup berfoya-foya, lingkungan sosialnya juga ikut terpengaruh. Orang-orang jadi terbiasa mengukur kebahagiaannya dari barang-barang yang dimilikinya, bukan dari makna hidup. Akibatnya, muncul budaya konsumtif di mana setiap orang berlomba-lomba membeli hal yang tidak dibutuhkan hanya agar terlihat lebih baik dari orang tersebut atau orang lain. Yang kedua yaitu menimbulkan kesenjangan konsumtif. Kehidupan yang terbiasa bisa menimbulkan rasa iri dan ketimpangan sosial di masyarakat. Orang yang tidak mampu mungkin merasa rendah diri, sedangkan yang berfoya-foya bisa kehilangan empati terhadap sesama. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Yang terakhir yaitu mengabaikan kepedulian terhadap alam dan sesama. Sifat berfoya-foya juga membuat seseorang tidak peka terhadap lingkungan sekitar. Gaya hidup boros seringkali menimbulkan banyak sampah, limbah, dan pemborosan sumber daya alam. Padahal, Islam mengajarkan untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah dan menggunakan sumber daya dengan seimbang. Selanjutnya yaitu menghindari hidup berfoya-foya. Ada 4. Yang pertama, membiasakan menabung dan berinfak. Menabung mengajarkan kita hidup hemat, sedangkan berinfak menumbuhkan rasa peduli. Keduanya membuat hati lebih tenang dan jauh dari sifat boros. Yang kedua, menanamkan sifat qanaah atau merasa cukup. Qanaah membuat kita mensyukuri apa yang dimiliki tanpa iri pada orang lain. Dengan merasa cukup, hati jadi tenang dan jauh dari keinginan berfoya-foya. Yang
Yang ketiga yaitu mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Belajarlah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dengan begitu, kita bisa mengatur pengeluaran dengan bijak dan terhindar dari hidup boros. Yang keempat atau yang terakhir yaitu selalu bersyukur atas rezeki yang dimiliki. Bersyukur membuat kita merasa syukur dan bahagia dengan apa yang ada. Hati jadi tenang, tidak mudah iri, dan terhindar dari hidup yang berfoya-foya. Selanjutnya, ada 4 nilai yang diajarkan. Yang pertama, nilai moderasi dan keseimbangan. Yang kedua, nilai tanggung jawab sosial. Yang ketiga, nilai akhlak terhadap harta dan nikmat Allah. Nilai yang terakhir atau yang keempat, kesadaran spiritual dalam penggunaan. Untuk yang terakhir yaitu penutup. Kesederhanaan bukan berarti miskin, tetapi kemampuan mengendalikan diri dari kesenangan yang berlebihan. Hidup sederhana membawa keberkahan, sementara hidup berfoya-foya hanya menimbulkan kerugian di dunia dan akhirat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi mencari yang lebih baik. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.